wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadi Rian. Di sini saya akan melakukan tutorial pembelajaran tentang materi dilatasi untuk SMP kelas 9 dengan GeoGebra. Yang pertama untuk pengertian dilatasi. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Gambar ini merupakan miniatur pesawat. Bentuknya itu sama seperti pesawat terbang sesungguhnya, tapi hanya yang membedakan itu ukurannya. Ukuran dari miniatur pesawat itu lebih kecil dari ukuran pesawat sesungguhnya. Nah, kita sekarang langsung ke pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran, baik itu pembesaran atau pengecilan dari sebuah gambar, tapi tidak mengubah bentuk gambar asli. Dilatasi membutuhkan faktor skala dan titik pusat dilatasi. Nah, kita perhatikan segitiga ABC yang didilatasikan hingga menghasilkan segitiga aksen B aksen, C aksen, dan A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1. Nah, di sini untuk segitiga ABC ini yang berwarna biru, segitiga aksen B aksen C aksen yang berwarna merah, sementara untuk segitiga aksen 1, B aksen 1, C aksen 1 itu yang berwarna hijau. Nah, untuk titik koordinat dari tiga segitiga ini kita isi di tabel berikut. Untuk segitiga ABC untuk titik A 2,4, B 2,2, untuk C 4,2. Sementara untuk segitiga aksen B aksen C aksen, A aksen 1,2, B aksen 1,1, C aksen 2,1. Sementara untuk segitiga A aksen, B aksen untuk segitiga A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1, untuk aksen 1 4,8, aksen 1 4,4, C aksen 1 8,4. Oke, sekarang kita perhatikan untuk segitiga ABC. Ini terdapat titik B, bagaimana untuk mencari panjang PA, PB, dan PC. Kita gunakan teorema Pythagoras dari segitiga sebagai berikut. Nah, untuk alas dari segitiga ini adalah 2, untuk tingginya 4. Maka didapatkan untuk PA itu 2 akar 5. Dengan cara yang sama untuk PB 2 akar 2, PC 2 akar 5. Nah, sekarang untuk segitiga aksen B aksen C aksen caranya juga sama. Untuk PA aksen hasilnya akar 5, PB aksen akar 2, PC aksen akar 5. Sementara untuk segitiga aksen 1, B aksen 1, C aksen 1, PA aksen 1 itu 4 akar 5, PB aksen 1 4 akar 2, sementara untuk PC aksen 1 4 akar 5. Nah, sekarang kita perhatikan untuk segitiga ABC dan segitiga aksen B aksen C aksen. Untuk PA dan PA aksen. Ini kita lihat untuk PA aksen itu berapa kalinya dari PA. Nah, untuk PA aksennya sendiri kan akar 5. Sementara untuk PA-nya sendiri 2 akar 5. Nah, berapa kalinya? Itu adalah setengah. Sama juga untuk PB aksen itu juga setengahnya dari PB. PC aksen juga setengah dari PC. Nah, sekarang bagaimana untuk hubungan dari 3 ABC dan segitiga aksen 1, B aksen 1, C aksen 1. Caranya kayak tadi. PA aksen 1 itu berapa kalinya PA. PA aksen satunya kan 4 akar 5. Itu berapa kalinya PA. Jawabannya adalah 2 kalinya. Nah, kita lihat di sini juga PB aksen 1 itu 2 kalinya dari PB. PC aksen 1 juga 2 kalinya dari PC. Nah, di sini hubungan antara segitiga aksen B aksen C aksen dan segitiga ABC
itu adalah PA aksen seperti tadi, 2,5 kali PA, PP aksen juga setengah dari PP, PC aksen setengah kali PC. Nah, setengah di sini nilai ini disebut faktor skala. Sama juga untuk segitiga aksen 1, P aksen 1, C aksen 1, dan segitiga ABC, P aksen 1 2 kali PA, PP aksen 1 2 kali PP, PC aksen 1 2 kali PC. Nah, 2 di sini nilai ini yang disebut faktor skala. Nah, sekarang kita coba ketahui persegi ABCD berkoordinat di A 2,3, B 2,2, C 3,2, dan D 3,3. Sekarang tentukan bayangan persegi ABCD setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor skala 2. Ini terdapat langkah-langkah. Langkah pertama, ini langkah 2, langkah 3. Nah, di sini kita akan gunakan GeoGebra. Oke, untuk mengikuti langkah-langkah yang berada di PPT, kita gunakan GeoGebra. Nah, di sini untuk langkah pertama, gambar persegi ABCD sesuai koordinat yang diketahui. Ini untuk titik A 2,3, B 2,2, C 3,2, dan D 3,3. Lalu kita buat titik O di 0,0 atau titik asal titik O. Oke. Lalu kita tarik garis dari OA, OB, OC, dan OD. Oke, kita lihat di sini untuk OA panjangnya 3,61. Sekarang kita cari untuk 2 kalinya. Kita tarik garis seperti ini. Nah, di sini kita lihat di sini 7,21 itu 2 kalinya ya. Oh, kita rubah dulu di sini A aksen. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi, kita tarik di sini. Ini B aksen. Kita tarik lagi di sini. Ini C aksen. Lalu yang terakhir ini D aksen. Kita lihat di sini hasil dari dilatasinya. Tuh D menjadi persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, kita hubungkan dari langkah ketiga tadi. Nah, kita lihat di sini untuk koordinat titik A tadi kan 2,3, hasilnya 4,6. Ini kita lihat dari untuk X-nya dari 2 jadi 4, untuk Y-nya 3 jadi 6. Nah, berarti di sini kan 2 kalinya tadi dilatasi dengan faktor skala 2. Nah, ini di sini 2 kalinya kan. Untuk B juga sama, tadi 2,2 jadi 4,4. Untuk C 3,2 jadi 6,4, dan D 3,3 jadi 6,6. Oke, sekarang kita kembali ke PPT. Nah, di sini berapa koordinat titik dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen tadi? Tadi kan untuk yang titik A 4,6, A aksen 4,6, itu dari 2 kali 2, dan juga yang Y 2 kali 3. Karena titik aset dari titik mula-mula kan 2,3, sementara yang B awalnya 2,2 jadi 4,4, 3,2 jadi 6,4, dan 3,3 jadi 6,6. Nah, di sini untuk yang ini disebut faktor skala, yang ini juga, yang ini. Nah, untuk yang ini disebut koordinat awal dari ABCD. Ini dan ini itu koordinat awal. Nah, di sini kita
dapatkan sebuah notasi dari dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K. Dari sini suatu titik A, B didilatasikan terhadap titik O 0,0 sebesar K, maka menghasilkan bayangan di titik A aksen itu dari K dikali A, K kali B. Nah, di sini saya akan melakukan tutorial untuk dilatasi langsung menggunakan GeoGebra. Kita pakai yang tadi saja. Oke, di sini kita dapat lihat dengan cara menu yang ini, delete from point. Kita klik bangunnya, lalu klik titik. Perhatikan untuk titik skalanya 2. Nah, hasilnya sama seperti tadi. Aksen 4,6, B aksen 4,4, C aksen 6,4, dan D aksen 6,6. Nah, sekarang untuk latihan, di sini diketahui trapesium ABCD yang memiliki titik A min 5,1, B min 2,1, C min 3,3, dan D min 4,3. Tentukan bahan trapesium ABCD setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan yang pertama faktor skala setengah, yang kedua faktor skala 1. Kita langsung menggunakan GeoGebra saja. Oke, kita sudah di GeoGebra. Kita langsung buat trapesium ABCD-nya. DA min 5,1, min 1B min 2,1, C min 3,3, lalu yang D min 4,3. Oke, kita buat titik di titik 0,0, lalu delete from point. Nah, untuk faktor skalanya 0,5. Oke, kita perbesar dulu. Oke, untuk A aksen, titik A aksen itu berada di titik 0 min 2,5, 0,5, B aksen min 1,0,5, C aksen min 1,5, 1,5, untuk D aksen min 2,1,5. Oke, kita cek yang ada di PPT. Oke, untuk faktor skala setengah di sini hasilnya min 5/2 atau min 2,5, setengah. Untuk yang ini min 1,5, aksen di sini min 1,5, 1,5, dan ini di aksen min 2,1,5. Oke, jadi jawabannya sama. Antara yang satu untuk faktor skala 1, caranya sama, hanya berbeda untuk faktor skalanya, faktor skala 1. Nah, di sini terlihat berhimpitan dengan untuk yang awal tadi. Nah, di sini kita dapat disimpulkan kalau faktor skalanya 1, posisinya itu tetap, dia tidak diperkecil ataupun diperbesar. Untuk titiknya juga sama. Oke, untuk yang faktor skala 1 di sini hasilnya sama seperti titik asalnya. Untuk yang A juga sama dengan A aksen, B sama dengan B aksen, C sama dengan C aksen, D sama dengan D aksen. Oke, selanjutnya kita coba lagi untuk diketahui persegi panjang KLMN berkoordinat di titik K 2,0, L 3,0, M 3,2, dan N 2,2. Tentukan koordinat persegi panjang ke aksen L aksen M aksen N aksen yang merupakan bayangan dari persegi KLMN setelah didilatasikan dengan pusat dilatasi di titik P 1,4 dan faktor skalanya 2. Kita langsung pakai cara yang singkat saja. Kita ke GeoGebra, kembali ke GeoGebra. Oke. Untuk titik K 2,0,
2,0, lalu L 3,0, M 3,2, dan N 2,2. Lalu untuk titik dilatasinya itu di titik P 1,4. Oke, caranya kayak tadi. Untuk dilatasinya itu dengan faktor skala 2. Nah, di sini. Untuk titik A aksen itu di 3,4, B aksen 5,4, C aksen 5,0, dan D aksen 3,0. Kita kembali ke PPT. Oke, berapa koordinat titik K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen? Ini tadi sudah kita cari. Untuk K aksennya 3,4, L aksen 5,3, M aksen 5,0, dan N aksen 3,0. Di sini untuk warna yang kuning disebut faktor skala, kotak warna kuning ini. Nah, ini kotak warna kuning. Untuk yang ungu disebut koordinat awal ini. Yang biru pusat dilatasi yang X, sementara yang merah itu yang Y. Nah, dapat kita simpulkan dilatasi dengan pusat P titik M, N dan faktor skala K. Atau untuk notasinya seperti ini, titik A, B dilatasikan terhadap titik P, M, N sebesar K. Maka usulan bayangan di titik notasinya seperti ini. A aksen itu M ditambah K dikali A min M. Untuk yang X-nya, yang Y-nya N ditambah K dikali B min N. Nah, seperti ini. Oke, untuk latihan di sini kita segitiga PQR berkoordinat di P 2,0, Q 3,0, R 3,2. Tentukan koordinat segitiga P aksen R aksen yang merupakan bayangan dari 3 PQR setelah didilatasikan dengan pusat dilatasi di titik A 2,2 dan faktor skalanya yang pertama min 2 dan yang kedua 0. Nah, di sini untuk titik P 2,0, Q 3,0, dan R 3,2. Coba dulu di sini. Oke. Lalu untuk titik pusat dilatasinya di 2,2. Oke, langsung kita cari saja. Faktor skalanya min 2. Nah, terlihat di sini untuk P aksen berada di 2,6, Q aksen 0,6, dan R aksen 0,2. Nah, di sini hasil bayangannya diperbesar, namun hanya posisinya yang sedikit berbeda ya. Oke, kita langsung untuk yang faktor skala 0. Skalanya 0. Oke, di sini terlihat terdapat R aksen di sini, terlihat di sini ya. Nah, itu jadi sifat dilatasi jika faktor skalanya 0 itu akan menuju titik pusat dilatasinya. Jika tadi pusat dilatasinya di 0,0, maka hasil bayangannya akan menuju 0,0. Karena ini di 2,2, maka hasilnya di 2,2. Nah, untuk faktor skala min 2 hasilnya seperti ini menggunakan notasi yang seperti tadi. Titik P 2,0 dibatasi dengan titik A 2,2 dan faktor skala min 2 hasilnya P aksen 2,6. Untuk Q 3,0, Q aksennya 0,6, R 3,2, R aksennya 0,2. Nah, untuk faktor skala yang 0 hasilnya semuanya di 2,2. Oke, kita langsung kesimpulan.
Untuk bayangkan suatu bangun jika didilatasikan dengan vektor skala K sama dengan 1 itu adalah tetap. Untuk bayangkan suatu bangun jika didilatasikan dengan vektor skala dari K lebih dari 0 dan K kurang dari 1 adalah diperkecil. Terus K-nya jika biasanya setengah, sepertiga, seperempat. Untuk bayangkan suatu bangun jika didilatasikan dengan vektor skala K lebih dari 1, misal 2, 3, dan seterusnya, itu diperbesar. Dan untuk bayangkan suatu bangun jika didilatasikan dengan vektor skala K sama dengan 0 adalah semua titik pada bangun berada di titik pusat dilatasi. Nah, untuk bentuk bayangan suatu bangun jika didilatasikan dengan vektor skala K sama dengan 1 itu adalah tetap dan tidak sepihak. Tidak sepihak di sini seperti tadi, bayangannya posisinya itu tidak sama. Jika awalnya seperti ini, segitiga awalnya seperti ini, kalau sepihak itu sama seperti ini. Nah, tadi tidak sepihak, maka kalau tidak sepihak tadi seperti ini. Awalnya seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk bentuk bayangan satu bangun jika dilatasikan dengan vektor skala K lebih dari min 1 dan K kurang dari 0 adalah dip kecil dan tidak sepihak. Dan terakhir, untuk bentuk bayangan suatu bangun jika didilatasikan dengan vektor skala K kurang dari min 1 adalah diperbesar dan tidak sepihak. Nah, sekian dari tutorial dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.